Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan dakwah pada zaman milenial sekarang ini. Sebenarnya apa sih fungsi dari dakwah itu sendiri? Menyebarkan suatu informasi tentang ajaran Islam, bukan? Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah dilakukan dari rumah ke rumah untuk menyebarkan ajaran Islam secara sederhana. Nah, untuk zaman milenial seperti sekarang ini, bagaimana ya? Seperti yang kita tahu bahwa pada zaman modern dan digital sekarang, banyak manusia memakai gadget dan juga majelis-majelis yang mulai sepi minat. Bisa kita lihat bahwa sebagian besar yang datang hanyalah orang-orang parubaya. Kalaupun ada remaja, tidak sampai setengah dari jumlah majelis. Pada remaja sekarang ini, mereka lebih memilih untuk bermain ponsel dan membuka sosial media daripada datang ke masjid untuk ikut pada pengajian. Generasi milenial sekarang ini bergantung pada teknologi dan sering menggunakan laptop, iPad, smartphone, TV, dan juga mereka menjadikan sosial media sebagai hal yang tidak boleh dilupakan setiap harinya. Realistis saja sih dari kehidupan sekarang ini, bahwa setiap kita bangun tidur, kita mau makan, bahkan sebelum tidur pun, hal yang paling diingat adalah handphone. Ketika tidak membawa HP, maka orang tersebut akan merasa sangat sedih karena merasa bahwa sebagian dari dirinya telah hilang. Kumpul dengan orang tua, dengan teman, maupun dengan keluarga yang lain, handphone selalu menjadi hal yang paling diperhatikan dari mereka. Maka dari itu, orang-orang menyebut zaman sekarang adalah zamannya gadget. Lahir dari pengaruh teknologi yang sudah semakin maju, membuat generasi sekarang suka menghabiskan waktu dengan berselancar di jaring media sosial daripada berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Sebenarnya, dalam penyampaian dakwah pun, penggunaan sosial media ini dapat dimanfaatkan supaya dapat menarik perhatian dari remaja-remaja. Kemampuan sosial media yang secara cepat dan luas menyebarkan informasi dapat menjadi salah satu opportunity atau kesempatan dalam kita untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan melalui dakwah. Ini juga menjadi alasan banyak komunitas keagamaan yang sekarang menggunakan sosial media sebagai sarana dakwah. Selain menggunakan sosial media, sebenarnya banyak cara lain yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan pesan-pesan ajaran dari Islam rahmatan lil alamin. Remaja sekarang juga suka dengan film. Nah, oleh karena itu kita bisa memasukkan unsur-unsur Islami dalam film tersebut. Contohnya ada film ayat-ayat cinta, ada film surga yang tak dirindukan, bahkan ada juga film dengan judul Bulan Terbelah di Langit Amerika. Dalam film tersebut dimasukkan unsur-unsur Islam, sehingga dari semua kalangan mampu menikmatinya. Tidak hanya itu, dan juga quote, meme, kemudian ada skrip, ada video singkat seperti itu yang memasukkan unsur-unsur ajaran Islam. Mengingat remaja sekarang lebih menyukai unsur virtual. Suatu hadis berbunyi, balighu anni walau ayat, yang artinya sampai kalah dariku walau hanya satu ayat. Artinya apa? Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, di mana kita tahu beliau adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya kita menyebarkan dan menyampaikan satu ayat yang telah diwahyukan kepada beliau. Jangan sampai terputus, dan juga banyak remaja yang tidak tahu tentang ajaran dari agama mereka, karena bagaimanapun hal tersebut merupakan ajaran dari agama yang mereka anut. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti adab makan dan adab bersin bisa kita sampaikan melalui media-media yang ada. Tapi kita juga harus terima tantangan dan juga konsekuensi yang kita hadapi di tengah pesatnya teknologi sekarang ini. Ketika dakwah itu dilakukan dengan metode yang tidak sesuai dan pesan yang disampaikan itu ambigu, maka mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman yang nantinya akan membuat lahirnya paham-paham baru seperti itu. Remaja milenial ini juga harus dihindarkan supaya tidak menimbulkan paham-paham baru, jadi kita harus menyebarkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Banyak remaja yang juga kadang tuh suka menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan, sehingga perlu diperhatikan di mana kita menyampaikan pesan-pesan sehingga tercapai tujuan dakwah yang sebenar-benarnya. Selain itu, kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan arus audiens dengan segala keyakinan, karena media sosial itu hal yang bersifat publik atau bersifat umum,
seorang yang ingin menyebarkan dakwah tentunya juga harus tahu mana konten dan topik dakwah seperti apa yang akan diterima oleh para remaja. Apalagi di usia mereka yang kebanyakan baru puber dan juga belum tentu dapat menerima topik-topik yang terlalu berat. Selain itu, strategi juga bagaimana kita menyampaikannya secara menarik, konten kita tidak banyak di skip, karena banyak remaja sekarang lebih suka dengan konten-konten yang lebih menarik selain daripada dakwah. Kemudian mereka juga sering hanya membuka sosial media untuk membuka pesan, melihat video yang menarik, bahkan konten-konten gaming, dan juga sering membuka handphone itu untuk membuka aplikasi gaming itu sendiri. Nah, belum lagi dengan remaja-remaja yang sering membuat provokasi karena tidak ada pembatasan dalam bertutur kata dalam media sosial. Meskipun ada beberapa media sosial yang membuat pembatasan dalam berkata, seperti nanti kalau misalkan kita berkata akunnya mungkin diblokir seperti itu. Namun ada juga sosial media yang tidak memberikan pembatasan kita dalam berkata. Oleh karena itu harus dihindarkan ketika kita melakukan dakwah. Kita harus menghindari sesuatu yang kita sampaikan itu menimbulkan provokasi, karena dapat menyebabkan keributan dan juga tadi menimbulkan kesalahpahaman yang melahirkan paham-paham yang baru. Namun kembali lagi, bagaimana cara pendakwah itu mengemas materi dakwahnya agar mampu diterima oleh segala usia, termasuk dari remaja di era milenial sekarang. Nah, kemudian ada satu ayat yang berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ayat di atas merupakan salah satu perintah agar umat Islam wajib berdakwah. Nah, itu menyikapi banyaknya tantangan dalam menyampaikan dakwah adalah berpikir bagaimana mengemas dakwah tersebut supaya lebih menarik dengan mengombinasikan antara video dan juga gambar. Misalnya tidak melulu soal tulisan, karena remaja sekarang cenderung lebih cepat bosan dengan tulisan-tulisan. Dengan menguploadnya di YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook bisa menyebarkan luaskan pesan-pesan tadi dengan kemasan yang lebih menarik. Apalagi dengan bentuk-bentuk berbeda dalam penyampaian dakwah, contohnya dengan film pendek, podcast, bahkan lewat lagu-lagu yang easy listening atau dapat didengarkan secara mudah oleh masyarakat awam. Namun dakwah tersebut tidak boleh mengandung unsur sara karena dapat menimbulkan konflik pada masyarakat. Nah, saya simpulkan lagi, kita sebagai umat Islam pada era digital, terutama bagi para remaja di era milenial seperti sekarang, pintar-pintar dalam menerima dan menyebarkan ajaran Islam. Bahkan meskipun hanya satu ayat saja, satu ayat pun bisa memberikan dampak yang besar, apalagi secara terus-menerus kita sebarkan satu sama lain. Kita juga harus pintar-pintar dalam memanfaatkan gadget supaya menjadi sesuatu yang tidak berdampak buruk, dan pintar-pintar dalam menerima informasi dari internet supaya tidak menjadi paham-paham baru yang timbul karena kesalahpahaman dalam mencari informasi yang didapatkan dari konten dakwah itu tadi. Nah, demikian sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Untuk pesan yang baik diterima, dan untuk pesan-pesan yang terdapat kesalahan, saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang buruk, dan kita senantiasa menjadi umat Islam yang selalu dalam jalan yang benar dan dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.